yang menjadi panduan kita adalah harapan kita, tekad kita. Ketika orang yang tadinya tidak bisa menganyam tali kur, sekarang sudah mulai banyak yang bisa membuat kerajinan tali kur, bahkan menghasilkan berbagai produk aneka tas, tempat tisu, tas belanja, dan seterusnya. Kemudian yang tadinya tidak bisa membatik, mereka juga mulai bisa membatik. Kemudian yang tadinya membiarkan berlama-lama, bertahun-tahun kebun itu dalam pertumbuhan ilalang, belukar, akhirnya sekarang kebun itu sudah menjadi penuh berkah, penuh manfaat yang bisa dirasakan semua yang terlibat, bahkan warga yang tidak terlibat. Bahwa kita tentu harus terus melakukan upaya, jangan pernah menyalahkan siapapun, agama apapun, ras apapun karena kegagalan kita. Saya Siti Nuroviko, biasa dipanggil Ibu Viko. Saya saat ini menjadi ketua Kampung Batik Cikuya. Kampung Batik Cikuya ini berada di Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, masuk Provinsi Banten. Dan saya mengikuti kuliah hukum yang sekarang masih dalam rangka menyelesaikan skripsi. Saya mulai aktif di gerakan buruh dan menjadi orang yang juga memperjuangkan mengadvokasi teman-teman buruh itu sejak tahun 1993. Sebenarnya masih aktif juga di gerakan buruh. Kami juga masih mengadvokasi dua kelompok pekerja yang masih proses mengalami PHK tanpa pesangon, tapi juga sekaligus aktif melakukan pemberdayaan baik di keluarga-keluarga buruh itu sendiri maupun saat ini bertambah yaitu di masyarakat Desa Cikuya. Saya melakukan pemberdayaan sejak tahun 93 karena di dalam mengadvokasi buruh itu tidak hanya persoalan hukum tetapi juga persoalan bagaimana membuat keluarga-keluarga buruh itu berdaya, dan tentu harus diikuti usaha-usaha lain selain mengandalkan salah satu keluarga tersebut yang bekerja sebagai buruh. Saya tertarik melakukannya itu sebenarnya sejak saya terjun ke kancah persoalan-persoalan manusia, sejak saya berinteraksi dengan manusia, karena memang sudah lama saya bersama-sama dengan buruh, dengan keluarga buruh. Ketika saya berpindah kontrak dari titik satu ke wilayah lainnya, saya juga selalu mendapati persoalan yang sama, yaitu persoalan bagaimana sebuah keterbelakangan, sebuah keluarga prasejahtera bertebaran di mana-mana itu karena dimulai sejak cara berpikirnya, cara membangun sikap mentalnya, dan juga saya seperti tahu bahwa mereka itu tidak tahu cara memulainya, sehingga memang bagian-bagian itu yang harus kita stimulir untuk mereka bisa berdaya. Bentuk kegiatan yang dilakukan itu pertama adalah selalu tidak bosan-bosannya melakukan diskusi-diskusi, melakukan edukasi, yaitu tadi membangun sikap mental untuk sukses. Karena sebenarnya kegagalan, kelemahan gitu ya, keterbelakangan atau kemiskinan yang terjadi itu dimulai dari cara berpikir mereka, dimulai dari sikap mental mereka yang memang belum tahu cara mengubahnya untuk bagaimana bermental sukses. Selama ini saya selalu bekerja sama dengan tim di mana saya tinggal, misalnya ketika ada di Tangerang Selatan, ada di Tangerang Kota, ada di Jakarta, saya selalu mencoba melibatkan orang-orang yang ada di sekeliling saya, dan yang selalu setia adalah Ibu Siti Nur Asia yang dalam hal Serikat Buruh itu dia sebagai sekjen saya. Dan dalam hal lembaga di tahun 2000-an saya mengenal LDD, dan LDD itu
sudah menawarkan program bahwa ketika sebuah keluarga buruh itu salah satunya menjadi buruh, maka supaya pemberdayaan atau peningkatan ekonomi di keluarga tersebut bisa lebih meningkat, itu kita perlu untuk memberi jalan atau solusi sebuah usaha untuk keluarga yang tidak menjadi buruh, yaitu Lembaga Daya Dharma. Dukungan yang kami terima dari Lembaga Daya Dharma itu banyak hal ya. Selain dukungan secara moral, juga secara material, dan juga tenaga-tenaga pengajar, baik yang mengajarkan langsung soal pengetahuan seperti skill membatik, kemudian kelompok peternakan, kemudian cara berkebun organik, dan juga membuat kerajinan dari tali kur seperti itu. Dan belakangan juga ditambah dengan divisi media sosial, marketing. Jadi bagaimana cara bermedia sosial yang baik gitu, itu diajarkan oleh teman-teman dari LDD. Dan juga selain itu ada support gitu, di mana teman-teman kami di sini yang sedang ingin berdaya itu dalam proses sebelum menuju berhasil, kami juga sering mendapat bantuan solidaritas untuk teman-teman di sini yang sedang dalam proses menuju sukses. Yang mendorong saya untuk selalu melakukan hal seperti ini gitu, bahwa manusia itu di dunia hidup hanya satu kali dan semestinya semua mendapat peluang yang sama. Jangan ada salah satu pihak yang sampai kenyang gitu ya, tapi banyak sekali pihak-pihak lain yang kelaparan, mau makan saja susah gitu. Jadi hal itu yang memang terus-menerus menjadi semacam panggilan dari hati gitu, sehingga dimanapun berada, khususnya ketika COVID melanda dan sekarang sedang melandai ini, itu seakan membuat banyak masyarakat kita ini seperti terapung-apung di dalam ketidakpastian, di dalam kegamangan, di dalam kesulitan ekonomi. Nah, hal itu yang selalu mengusik hati untuk kita harus terus melakukan sesuatu dan membuat mereka harus bisa berdaya, menemukan potensinya dan mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih sejahtera, lebih memperbaiki persoalan solusi ekonominya. Ya, untuk melibatkannya kita sebenarnya ada banyak hal yang kita lakukan. Kadang kita melakukan pendekatan secara personal, kadang kita juga melakukan kegiatan-kegiatan langsung, mengajak mereka ngobrol, kemudian kita juga menerapkan program-program, sehingga dengan program yang ada itu semacam sebuah template. Misalnya kita membuka program peternakan, sehingga masyarakat yang perlu merasa tertarik dengan ternak maka akan merapat kepada peternak. Kita membuka perkebunan organik yang mulanya memang tidak mudah ditumbuhi ilalang, tapi ketika kita memulai, mereka juga kemudian merapat yang merasa bahwa itu bermanfaat. Di batik, di tali kur, di UMKM pun seperti itu gitu. Jadi ada banyak cara, yang salah satunya adalah dengan melakukan langsung, sehingga dengan bertindak langsung itu tindakan kita juga akan menggerakkan orang lain bertindak juga. Mesin penetas ini adalah pembuatan sendiri. Mesin penetasnya ini terbuat dari box bekas atau karton bekas. Nah, ini memanfaatkan box bekas dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi 40 ya. Kemudian kita mencoba dengan kapasitas box 40 kali 40 kali 40, tinggi panjang lebar. Ini kita bisa menyerap telur sebanyak 50 sampai 60. Nah, telur ini untuk awal kita harus dibalik setelah 3 hari. Jadi kita 3 hari didiamkan, karena kemarin ini dikirim dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, jika nanti dibaliknya mulai awal itu adalah Senin. Nanti setelah dibalik kita nanti dicoret pakai spidol. Ya, coret sehingga dan balik. Kemudian untuk mempertahankan suhu agar si telur ini bisa menetas sempurna 100%, suhu di sini harus 100 derajat Celcius ya. Untuk menunjukkan ini 100 derajat Celcius, teman-teman bisa lihat ya. Ini kapasitas suhu di luar itu harus dipertahankan 37 derajat Celcius.
Sehingga begitu ini 37 derajat Celcius itu dengan sendirinya lampu ini mati, cetrek secara otomatis. Jadi dia suhunya bertahan untuk ke atas 100. Jangan sampai di bawah 100. Kalau di bawah 100, temperatur ini rendah, terjadi bangka atau calang. Begitu juga kalau terlalu tinggi, ini akan cepat malah pecah belum pada waktunya. Nah, ini kapasitasnya bisa 50 sampai 60 telur ya. Jadi ini kita memakai box bekas teman-teman ya. Kalau seandainya kita beli di online, mesin tersebut bisa berharga di atas 350, tapi kita memakai box bekas ini kita hanya kurang lebih 50 karena pengatur suhu ini luar dan dalam sekitar 40, kemudian bohlam 10.000. Jadi hanya dengan 50.000 kita sudah bisa menghasilkan mesin menetas. Penetasan awal yang pertama ini kita sudah mencoba menetaskan sebanyak dari telur 50 yang kita tetaskan kemarin. Telur ini kita waktu menetaskan itu tanggal 17 Oktober ya. Dari telur 50 itu yang embrionya nggak ada, itu 4, sehingga ada embrionya itu 46. Kemudian dari 46 itu menetas 27, yang lemah 4, yang mati 1, sehingga total 32, dan yang calang itu ada 14. Jadi dari teman-teman nanti kita bisa share ke ini ada hasil perkawinan dari 3 indukan ayam Arab, ayam KUB, dan ayam kampung, di mana ini punya sifatnya bertelur, tidak mengeram, sehingga harus pakai alat bantu penetas. Tantangan itu selalu ada, seperti halnya masyarakat kita juga sangat beragam. Karena beragamnya itu dari faktor pendidikan, dari faktor cara berpikir mereka, itu membuat kita memang memunculkan tantangan-tantangan. Sehingga caranya memang pertama, untuk kita bisa sukses itu ya harus berpikir sukses. Yang menjadi panduan kita adalah harapan kita, tekad kita. Nah, kalau saya itu ingat pepatah gitu ya. Jadi untuk sukses itu jangan dengarkan apapun, jangan mendengarkan orang yang kontraproduksi terhadap keinginan kita untuk sukses, untuk berbuat baik. Makanya kalau ingin berbuat baik, maka merapatlah dengan yang berbuat baik, merapatlah dengan yang mendukung, merapatlah dengan orang-orang yang satu frekuensi. Jadi jangan dengarkan apapun dan siapapun itu, tapi bersamalah dengan apapun dan siapapun itu yang memang frekuensinya sama untuk mendukung kesuksesan. Hasil capaian itu, ini saya merasa bangga ya, merasa senang gitu. Salah satu di antara contohnya adalah ketika orang yang tadinya tidak bisa menganyam talikur, sekarang sudah mulai banyak yang bisa membuat kerajinan talikur, bahkan menghasilkan berbagai produk aneka tas, tempat tisu, tas belanja, dan seterusnya. Kemudian yang tadinya tidak bisa membatik, mereka juga mulai bisa membatik. Kemudian yang tadinya membiarkan berlama-lama, bertahun-tahun kebun itu dalam pertumbuhan ilalang, belukar, akhirnya sekarang kebun itu sudah menjadi penuh berkah, penuh manfaat yang bisa dirasakan semua yang terlibat, bahkan warga yang tidak terlibat. Kemudian UKM-UKM yang tadinya begitu terjalnya memperjuangkan mereka bisa maju, bisa penjualan lebih banyak gitu. Itu susah sekali, tapi dengan bersama berkolaborasi bisa saling mendukung, salah satunya dengan lapak komunal, itu mereka sangat terbantu dan kebersamaan gitu, bertumbuh bersama, bisa saling mendukung, bisa berkolaborasi, bisa tidak satu sama lain menjadi saling bersaing. Itu sesuatu yang buat saya semakin menambah semangat. Itu dulu yang saya ingat betul gitu, itu sekitar tahun 2000-an, itu kami melakukan aksi yang cukup lama di kantor kementerian.
Tapi sebelum itu juga sudah sering. Nah, teman-teman LDD karena kami ketika itu berkenalan melalui Institut Sosial Jakarta yang dipimpin oleh Romo Sandi ketika itu, kami mengenal LDD. Kemudian sejak kami berjuang gitu, sedari di pemerintah atau kami di pabrik-pabrik atau kami sedang menempuh proses hukum, solidaritas dan bantuan yang dilakukan teman-teman LDD itu selalu membersamai kami, bahkan hingga ke kontrakan-kontrakan kami, hingga ke persoalan-persoalan bagaimana buruh-buruh yang sedang kami tangani itu tidak bisa membayar kontrakan gitu, terus tidak bisa untuk membayar anaknya sekolah di saat kasusnya sedang kami tangani. Nah, kami mengenal LDD dalam bentuk-bentuk yang seperti itu sejak tahun itu sampai sekarang. Untuk saat ini kerjasamanya itu adalah kami kan membentuk Kampung Batik Cikuya, dan kerjasamanya yaitu tadi kami banyak dibantu melalui ide-ide kami yang memang masih kurang pas, kurang sesuai, itu terus dibantu disempurnakan. Kemudian tim media, tim marketing yang memang belum menguasai cara menggunakan aplikasi, cara bermedia yang baik, itu juga dibantu untuk belajarnya gitu. Kemudian ada program-program membatik, program beternak, program talikur gitu ya. Itu juga banyak dibantu, banyak difasilitasi, bahkan pendampingan langsung. Jadi seperti itu bentuk kerjasamanya, dan kami juga bisa meminjam modal tanpa dengan bunga, sehingga kami untuk bisa menjalankan usaha itu tidak merasa ngos-ngosan dan tertekan. Yang penting di mata kami kehadiran teman-teman untuk terus membersamai, membantu di saat kami sulit, dan membantu untuk terus menguatkan, itu yang kami kenal. Lembaga Daya Dharma tentu bukan lembaga seperti saya MUI atau tetapi ya itulah program-program yang terus mendukung, terus bersolidaritas, itu yang kami kenal. Potensi lokal, salah satunya kenapa kami memilih batik Cikuya, karena di batik Cikuya ini khas tentang Cikuya itu ada 2 tempat, yaitu yang pertama tentang destinasi wisata Tebing Koja yang memang sudah banyak dikunjungi, dan berapa kali buat syuting artis ya dari mancanegara juga berkunjung ke tempat itu. Kemudian ada makam Keramat Solear, itu merupakan tempat wisata religi yang dari berbagai penjuru orang juga berkunjung ke situ karena meyakini bahwa kereligian itu sesuatu yang selalu membawa daya magis, membawa daya keajaiban, sehingga itu menarik banyak pengunjung ke sana. Nah, saya melihat bahwa di sana itu tidak ada misalnya yang menjual kaos atau sekedar ikat kepala atau pernak-pernik yang memang mengusung tentang tempat itu. Nah, dengan adanya batik Cikuya, kami memang mengaplikasikan nuansa-nuansa atau unsur-unsur yang ada di 2 tempat itu, sehingga itu yang menjadi menurut kami menjadi daya tarik, menjadi potensi. Potensi yang kedua, bahwa berbatik itu sebenarnya menjadi menjadi hampir semua keluarga di Indonesia itu berbatik, anak-anaknya laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun yang sudah masih anak muda itu juga berbatik, sehingga itu merupakan potensi batik. Kemudian peternakan, potensi itu selalu ada. Kenapa peternakan itu ada? Karena sebenarnya banyak lahan kosong yang selama ini dibiarkan menganggur, sementara lahan kosong itu luar biasa menjadi emas, menjadi pohon duit seandainya memang disentuh dengan ini, difungsikan untuk sebuah usaha, misalnya peternakan, misal perkebunan gitu. Bayangkan bahwa 1 jengkal tanah pun ditumbuhi pohon bisa membuahkan hal yang luar biasa. Nah, itu banyak sekali lahan tidur tidak dimanfaatkan seperti itu, dan itu yang kami ketahui dari kelompok kami, sehingga itu adalah di antara potensi yang ada di sini itu seperti itu.
metodenya adalah memang dengan program. Kalau dengan kita terus bersosialisasi, bertanya pada mereka, kadang yang ditanya pun juga nggak tahu harus ngapain, harus dengan apa. Karena kami memang sudah cukup lama untuk sering ngobrol, sering berdiskusi, sehingga menurut kami saat ini bahwa metode yang mendekati tepat itu adalah dengan program-program. Misalnya ada program peternakan, otomatis itu akan membuat orang yang memang bisa melakukan beternak akan melakukan hal itu. Kemudian seperti apa ya, membatik gitu, orang yang merasa bahwa ini peluang akan mendekat ke situ. Program media, program untuk menjadi reseller melalui berbagai aplikasi itu juga menjaring anak muda untuk saya perlu merasa ada di situ, sehingga program-program yang kita buat, yang kita ciptakan itu akan menjadi seperti template di mana mereka akan masing-masing menuju sesuai minat dan bakatnya. Mimpi yang saya dan juga tentu oleh tim KBC ini kejar adalah bahwa setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan KBC itu memang bisa berdaya, dan tolok ukur bahwa berdaya ini akhirnya bermuara kepada pencapaian hasil itu adalah bahwa kebutuhan manusia ini kan sandang, pangan, papan, seperti itu untuk kesehatan dan juga pendidikan. Indikasinya adalah itu bisa terjawab. Untuk saat ini mereka misalnya untuk makan pun juga sesuatu yang ajaib, karena memang banyak yang tidak berpenghasilan tetap, tapi bagaimana bisa bertahan untuk bisa makan hari ini. Kemudian untuk pendidikan itu sudah nggak terpikir lagi nanti caranya gimana, kadang harus meminjam ini, meminjam itu. Kami sering sekali didatangi orang yang datang untuk meminjam karena memang untuk membayar sekolah anak, untuk membayar anak yang sedang mau ujian tidak bisa membayar biayanya dan seterusnya seperti itu. Nah, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan itu menjadi penting, dan mimpi kami tentu adalah bisa menjawab seperti itu, sehingga yang tadinya sama sekali tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan, yang tadinya penghasilannya sangat minim tidak bisa mencukupi, kemudian bisa mulai meningkat dan bisa mencukupi. Kita semua selaku orang yang juga memeluk agama tertentu dan juga meyakini keyakinan agama kita, meyakini unsur keilahian yang ada di dalam diri kita, bahwa kita semestinya memang berbuat baik. Kewajiban kita di dunia adalah sebenarnya berbuat baik, beribadah, dan sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat pada sesama. Sehingga di setiap gerak kita, di setiap inci atau pori tubuh kita harus melakukan itu. Dan itu menjadi seperti kebutuhan kita bernafas, seperti halnya kita bisa bernafas, kita juga berhutang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sepanjang kita hidup masih bisa menghirup nafas, hal itulah yang harus terus kita lakukan. Nasib manusia itu Allah sudah berfirman bahwa tidak akan ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali manusia itu sendiri. Nah, hal itu yang harusnya dimaknai oleh kita semua, baik untuk teman-teman yang sedang kami berjuang untuk bisa berdaya bersama, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak membantu kami. Jadi hal itulah yang mendasar bahwa kita tentu harus terus melakukan upaya, jangan pernah menyalahkan siapapun, agama apapun, ras apapun karena kegagalan kita. Kok itu lebih sukses, kok kita enggak, jangan-jangan karena begini, begitu, dan seterusnya. Karena kesuksesan adalah ada di dalam diri kita, tekad kita, sikap mental kita. Dan untuk sukses memang kita tidak bisa sendiri, sehingga memang kolaborasi terhadap siapapun yang mendukung itu yang kita perlukan. Jangan melihat apapun dan siapapun itu. Kita harus belajar berpikir terbuka, sehingga dengan berpikir terbuka
kita lebih luas, kita lebih kaya untuk menerima berbagai kebaikan, menerima berbagai peluang untuk maju.